Selamat datang di Arta Misteri. Di sini, setiap cerita bukan sekadar dongeng. Di balik bisikan malam, tersimpan rahasia yang tak semua orang berani mengungkap. Di balik senyapnya lorong, tersembunyi jejak yang terlupakan. Dan di balik tawa, kadang ada tangis dari dunia yang tak kasat mata. Bersiaplah, kita akan menjelajahi kisah-kisah yang mungkin tak ingin kamu dengar, tapi justru membuatmu semakin penasaran. Ini bukan cerita biasa, ini adalah Arta Misteri. Jangan lupa, matikan lampu dan kunci pintu. Siapa tahu mereka sedang memperhatikanmu sekarang. Santet salah sasaran. Di sebuah kampung kecil yang lumayan padat penduduk, tinggal seorang wanita paruh baya bernama Bu Marsih. Orang-orang di kampung itu sudah tahu betul bagaimana tabiatnya. Mulutnya tajam, gampang marah, dan sering curiga sama tetangga sendiri. Pokoknya, kalau tinggal dekat Bu Marsih itu harus siap-siap telinga panas tiap hari. Dia tinggal sendirian di rumah tua peninggalan almarhum suaminya. Anaknya semua merantau dan jarang pulang. Katanya sih karena nggak tahan dengan sifat emaknya sendiri. Suatu pagi, suasana kampung yang biasanya ramai jadi sedikit tegang. Bu Marsih kedapatan ngomel-ngomel sendiri di depan pagar rumah Bu Rini, tetangganya yang cuma berjarak 2 rumah dari tempat tinggalnya. Katanya, daun pohon mangga dari halaman Bu Rini jatuh terus ke halaman rumahnya. Padahal kalau dipikir-pikir, angin mana bisa disuruh, kan? Tapi begitulah Bu Marsih, hal sekecil apapun bisa jadi masalah besar. Awalnya Bu Rini masih sabar, tapi makin hari, makin jadi. Apalagi setelah Bu Rini nggak datang ke arisan RT yang kebetulan digelar di rumah Bu Marsih. Bu Marsih merasa dilecehkan, katanya Bu Rini sengaja nggak datang buat mempermalukannya. Padahal, Bu Rini sudah kasih kabar kalau anaknya sakit panas dan harus dijagain. Tapi Bu Marsih nggak percaya, malah makin curiga dan mendendam. Beberapa hari setelah kejadian itu, Bu Marsih mulai bertingkah aneh. Dia sering pergi malam-malam naik ojek sampai ke ujung desa. Katanya sih ke rumah saudaranya, tapi beberapa tetangga curiga dia ke tempat yang lain. Dan benar saja, ternyata Bu Marsih diam-diam mendatangi rumah seorang dukun tua yang tinggal dekat hutan kecil di luar kampung. Namanya Pak Gimbal, orangnya kurus, rambut panjang, matanya tajam, dan katanya bisa manggil makhluk halus. Di sana, Bu Marsih curhat panjang lebar soal Bu Rini. Katanya udah nggak tahan, mau kasih pelajaran. Dia pengen Bu Rini sakit, biar tahu rasa. Biar kapok dan gak sombong lagi. Pak Gimbal mendengarkan sambil manggut-manggut. Lalu dia minta barang pribadi Bu Rini buat dijadikan media. Malam itu juga, Bu Marsih ngumpet-ngumpet ke halaman rumah Bu Rini buat ngambil potongan kain dari jemuran dan sejumput rambut dari sisir yang kebetulan dibuang di tempat sampah depan rumah. Ritual dilakukan tengah malam. Bu Marsih duduk di depan dupa, matanya terpejam. Sementara Pak Gimbal komat kamit membacakan mantra dalam bahasa yang gak dimengerti. Angin malam terasa dingin, tapi keringat Bu Marsih bercucuran. Setelah ritual selesai, Pak Gimbal bilang, tunggu 3 hari. Dia bakal kena, tapi 3 hari kemudian, yang sakit justru bukan Bu Rini. Yang kena malah Rama, anak muda baik hati yang tinggal 2 rumah dari Bu Marsih. Badannya panas tinggi, menggigil, lalu tiba-tiba pingsan. Saat sadar, dia kejang-kejang sambil meracau nggak jelas. Matanya merah kayak abis nangis semalaman, dan tiap kali dia buka mulut, selalu teriak, "Jangan bawa aku. Aku bukan dia." Bu Marsih yang dengar kabar itu langsung pucat. Dia nggak ngangka yang kena malah orang lain. Dia coba nyari alasan. Mungkin dukun salah baca mantra, tapi di dalam hatinya, dia mulai ngerasa ada yang gak beres. Malamnya, dia mimpi aneh.
Dalam mimpinya, dia lihat sosok perempuan tua berambut panjang, bajunya compang camping, jalan yang ngesot sambil ketawa cekikikan. Wajahnya hancur, kayak bekas terbakar. Perempuan itu ngelihatin dia sambil bilang, "Yang kamu tunjuk, bukan yang aku ambil." Tapi tetap harus ada yang tumbang. Bu Marsih kebangun dengan napas terengah-engah. Dan anehnya, di lengannya ada luka lecet panjang kayak bekas cakaran. Dia mulai sadar, mungkin santet itu nggak sesederhana balas dendam. Sejak malam mimpi itu, Bu Marsih jadi nggak tenang. Tiap malam tidurnya gelisah, sering kebangun tengah malam cuma karena dengar suara ketukan di jendela atau suara bisik-bisik aneh dari arah dapur. Tapi waktu dicek, nggak ada siapa-siapa. Rumahnya yang biasanya sepi sekarang malah bikin bulu kuduk berdiri. Lampu ruang tamu tiba-tiba mati sendiri. Radio nyala sendiri meski kabelnya dicabut. Bahkan suara langkah kaki sering terdengar dari loteng yang selama ini nggak pernah dia jamah. Sementara itu kondisi Rama makin parah. Dia udah dibawa ke rumah sakit, tapi dokter bilang hasil pemeriksaannya bersih. Organ tubuhnya sehat semua, nggak ada tanda-tanda penyakit. Tapi tetap aja, badannya panas terus, kadang menggigil, dan tiap malam selalu berteriak-teriak minta tolong sambil melotot ke arah kosong, seolah-olah dia melihat sesuatu yang nggak bisa dilihat orang lain. Ibunya Rama, Bu Atik, mulai panik. Dia minta bantuan Ustaz Soleh, tokoh agama di kampung yang sering dimintain tolong kalau ada gangguan gaib. Setelah lihat kondisi Rama, Ustaz Soleh langsung bilang kalau ini bukan sakit biasa. Ini kiriman, katanya pelan. Semua orang yang ada di situ langsung saling pandang, wajah mereka pucat. Kiriman, maksudnya santet? Keesokan harinya, Ustaz Soleh ngadain ruqyah di rumah Bu Atik. Warga yang penasaran pun banyak yang ikut ngumpul. Begitu ayat-ayat ruqyah dibacakan, tubuh Rama mulai gelisah. Mulutnya komat-kamit sendiri, terus dia muntah. Tapi yang keluar bukan muntahan biasa, ada serpihan kaca kecil, benang hitam kusut, dan paku berkarat sepanjang jari telunjuk. Suasana langsung heboh. Ada yang nangis, ada yang teriak istighfar, bahkan ada ibu-ibu yang langsung pingsan. Sementara itu dari balik tirai rumahnya, Bu Marsih nonton diam-diam. Jantungnya deg-degan. Dia nggak ngangka seserius ini. Awalnya dia cuma mau bikin Bu Rini kena penyakit ringan, semacam demam atau jatuh sakit beberapa hari. Tapi yang kena malah si Rama, anak baik, nggak pernah cari masalah. Bahkan dulu pernah bantuin dia waktu lampu rumahnya mati tengah malam. Rasa bersalah mulai menghantui, tapi rasa takutnya jauh lebih besar. Malam itu, Bu Marsih nggak bisa tidur lagi. Baru juga mau merem, dia dengar suara orang nangis pelan dari bawah tempat tidurnya. Suaranya lirih, perempuan, ta. Hari-hari berikutnya, suasana kampung makin gak tenang. Orang-orang mulai merasa ada sesuatu yang aneh di sekitar mereka. Udara jadi lebih dingin dari biasanya, terutama kalau malam. Lampu-lampu sering kedip sendiri. Suara-suara aneh mulai terdengar di rumah-rumah warga. Beberapa orang bahkan mengaku melihat bayangan hitam mondar-mandir di gang kecil dekat rumah Bu Marsih, terutama setelah lewat tengah malam. Yang lebih bikin geger lagi, bukan cuma Rama yang kena. Satu-satu, warga mulai ngalamin kejadian aneh juga. Pak Yanto, tukang servis TV, tiba-tiba pingsan pas lagi duduk di beranda. Waktu sadar, dia ngomong ngawur, bilang ada tangan hitam yang narik dia ke dalam tanah. Bu Tatik, yang tinggal 2 rumah dari rumah Bu Marsih, ngalamin mimpi berulang-ulang ketemu perempuan tua berambut panjang yang marah dan bilang, "Kamu semua ikut bersalah." Bahkan anak-anak kecil yang biasanya main layangan di lapangan kecil depan musola jadi takut keluar rumah. Mereka cerita ada suara perempuan ketawa dari dalam gorong-gorong. Dan setiap malam, suara itu makin dekat. Warga udah mulai saling tuding, curiga satu sama lain.
Tapi semua orang tahu, sumber keanehan ini mulai terasa sejak Rama jatuh sakit. Dan satu-satunya yang diam-diam tahu akar masalahnya, cuma Bu Marsih. Tapi sayangnya, dia juga nggak berani ngomong apa-apa. Bukan karena nggak mau, tapi karena dia sendiri udah mulai kena ganggu. Malam-malamnya makin parah. Setiap tidur, dia selalu mimpi yang sama. Perempuan tua berambut panjang, wajahnya hancur. Matanya merah bolong, gigi-giginya runcing seperti paku. Perempuan itu duduk di pojok kamarnya, kadang ngesot pelan ke arah kasur sambil bilang, "Kamu bayar sekarang, kamu bayar." Luka-luka aneh mulai muncul di tubuh Bu Marsih. Ada yang mirip cakaran, ada yang seperti bekas terbakar. Tapi pas diperiksa ke dokter, hasilnya nihil. Nggak ada penyakit kulit, nggak ada infeksi, semua normal. Bahkan dokter sempat heran dan bilang, ini kayak luka dari benda tajam, tapi bentuknya nggak wajar. Yang lebih gila lagi, Pak Gimbal, si dukun tempat Bu Marsih minta tolong, mendadak hilang dari rumahnya. Orang-orang nemu dia beberapa hari kemudian di kuburan kampung sebelah, duduk di atas nisan sambil ketawa-ketawa sendiri. Bajunya sobek-sobek, rambutnya makin kusut, dan tangannya berdarah karena digaruk sendiri. Waktu ditanya, dia cuma ngomong satu kalimat sambil senyum aneh, "Yang kamu lepas bukan jin, dia bukan jin." Warga makin resah, terutama setelah tahu bahwa santet itu bisa salah target. Ustaz Soleh bilang, kalau niat dan arah santet nggak jelas atau dilakukan dengan dendam yang terlalu dalam, kadang makhluk yang dipanggil bukan datang untuk nurut, tapi datang untuk merusak. Dia nggak peduli siapa targetnya, yang penting darah, rasa takut, dan penderitaan. Dan sekarang, makhluk itu udah bebas. Dia udah nyasar, tapi dia juga marah, karena dia tahu, semua ini bukan cuma salah sasaran. Semua ini salah niat. Warga kampung mulai nggak bisa diam. Terlalu banyak kejadian janggal dalam waktu singkat. Ada yang anaknya kerasukan, ada yang tiba-tiba jatuh sakit, bahkan ada yang nemuin kucing mati tergantung di depan pintu rumahnya dengan mata terbelalak. Kayaknya satu kampung kena getahnya. Puncaknya terjadi waktu Rama tiba-tiba bangun tengah malam dan nyaris lompat dari atap rumah. Untung ketahuan ayahnya pas lagi ke kamar mandi. Waktu ditarik turun dan ditanyain kenapa, Rama cuma bisa bilang, "Aku disuruh turun." Katanya biar tenang, dia mau aku ikut. Berita itu langsung bikin warga panik. Rapat dadakan pun diadakan di musola. Suara orang-orang mulai meninggi. Ada yang nuduh ini semua ulah dukun, ada yang bilang kampung mereka kena kutukan. Tapi dari semua obrolan yang muncul, ada satu nama yang mulai sering disebut-sebut, Bu Marsih. Soalnya hampir semua kejadian aneh mulai muncul setelah Rama jatuh sakit, dan Rama tinggal paling dekat dengan rumah Bu Marsih. Selain itu, tetangga sebelah rumah Bu Marsih bilang pernah dengar suara orang baca-baca mantra dan aroma dupa yang menyengat dari dalam rumahnya tengah malam. Ustaz Soleh yang dari awal udah curiga, akhirnya datang langsung ke rumah Bu Marsih. Kali ini dia ditemani beberapa warga dan tokoh RT. Waktu pintu rumah diketuk, Bu Marsih sempat nggak mau buka. Tapi setelah diketok berkali-kali dan disebut-sebut nama Allah, barulah pintunya terbuka. Wajah Bu Marsih kelihatan beda. Matanya sayu, mukanya pucat kayak mayat, dan tangannya gemetaran. Rumahnya pengap, bau apek bercampur kemenyan. Beberapa warga udah mulai geleng-geleng kepala. Salah satu ibu tetangga nyeletuk pelan. Bener ini, rumahnya udah kayak sarang setan. Akhirnya, setelah dipaksa dan ditanya pelan-pelan, Bu Marsih ngaku. Suaranya pelan, gemetar, matanya berkaca-kaca. Dia bilang dia memang pernah datang ke dukun buat nyatet Bu Rini. Tapi sumpah dia nggak bermaksud parah. Dia cuma pengen Bu Rini jatuh sakit ringan aja, biar bisa ngerasain sakit hati kayak yang dia rasain.
Tapi begitu ritual selesai, dia nggak pernah ngangka kalau yang kena malah si Rama. Dia bilang, "Saya juga bingung Pak Ustaz, saya takut setiap malam saya diganggu." Dia datang terus. Perempuan itu, dia bilang saya bohong. Dia bilang bukan Bu Rini yang bakal diambil, tapi siapapun yang dia suka. Semua yang dengerin langsung terdiam. Ustaz Soleh menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Kamu udah mainin sesuatu yang kamu sendiri nggak ngerti. Yang kamu panggil bukan jin biasa. Santet itu bukan ilmu pasti. Kalau niat kamu busuk, bisa-bisa yang datang bukan yang kamu mau, tapi yang lebih jahat, yang haus tumbal." Warga langsung heboh. Ada yang marah, ada yang nangis, bahkan ada yang pengen ngusir Bu Marsih saat itu juga. Tapi Ustaz menahan. Katanya, mengusir Bu Marsih nggak akan menyelesaikan masalah. Kita harus kembalikan makhluk itu, kita harus tutup jalannya, sebelum dia ambil lebih banyak korban. Malam itu juga, mereka putuskan buat adain ritual pembersihan. Tapi yang belum mereka tahu, makhluk itu udah nggak mau pergi. Dia merasa dunia ini lebih menyenangkan, karena di kampung itu, rasa iri, benci, dan dengki masih bertebaran. Dan itu makanan favoritnya. Malam Jumat Kliwon, udara di kampung terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Langit mendung, petir sesekali menyambar tanpa hujan. Warga yang biasanya duduk-duduk santai di teras rumah, malam itu memilih ngurung diri. Suasana kampung kayak dikunci oleh sesuatu yang gak kelihatan, tapi bisa dirasa sunyi, tegang, dan mencekam. Di rumah Bu Marsih, Ustaz Soleh bersama beberapa warga yang berani datang buat melaksanakan ritual pembersihan. Semua barang yang berhubungan dengan praktik santet dikumpulkan, potongan kain bekas, dupa, boneka kecil, bahkan segenggam rambut yang katanya dulu digunakan dalam ritual. Semua itu ditaruh di dalam baskom tanah liat, siap dibakar sambil dibacakan doa-doa. Bu Marsih duduk di sudut ruangan, mukanya udah pucat pasi. Dia kelihatan lemas, seperti orang yang energinya terkuras. Tatapannya kosong, tapi kadang matanya berkedip cepat kayak orang ketakutan. Badannya menggigil meski ruangannya panas karena banyak orang. Di leher dan tangannya mulai muncul bintik-bintik hitam, seperti terbakar dari dalam. Waktu ayat-ayat ruqyah mulai dibacakan, api dari baskom tiba-tiba menyala sendiri, lebih tinggi dari seharusnya. Semua orang yang ada di dalam ruangan langsung melongo. Suara api berkobar kayak ada bensin yang disiram ke bara. Tapi anehnya, nggak ada bau bensin, yang tercium justru bau daging terbakar bercampur darah anyir. Tiba-tiba semua lampu di rumah padam. Suasana langsung gelap gulita. Warga yang ada di luar rumah teriak panik. Beberapa mencoba masuk bawah senter. Tapi anehnya, sinar senter mereka nggak bisa nembus ke dalam ruangan. Kayak ada kabut hitam pekat yang menelan cahaya. Udara di dalam ruangan mendadak dingin banget, sampai napas pun kelihatan seperti asap. Dan saat itulah, terdengar suara ketawa pelan. Suara perempuan tua, serak, dingin, dan pelan, tapi jelas terdengar di telinga semua orang. Ketawa itu makin lama makin keras. Dan gak lama kemudian, muncul sosok perempuan tua di pojok ruangan. Badannya kurus, rambut panjang menjuntai ke lantai, matanya bolong tanpa bola mata, wajahnya penuh luka hitam. Dia ngesot pelan ke arah Bu Marsih. Semua orang terpaku, badan mereka kayak dikunci. Mulut mereka ingin teriak, tapi nggak bisa. Tangan mereka gemetar, tapi nggak bisa gerak. Sosok itu berhenti tepat di depan Bu Marsih, lalu berkata dengan suara parau yang dalam, "Kamu yang buka pintu, kamu juga yang bayar tumbal." Dan tanpa aba-aba, sosok itu lompat ke tubuh Bu Marsih. Seketika tubuh Bu Marsih kejang-kejang hebat. Matanya melotot, mulutnya terbuka lebar, seperti mau teriak,
tapi nggak ada suara keluar. Tangan dan kakinya menghentak-hentak lantai dengan keras, dan dari mulutnya mengalir darah hitam pekat. Ustaz Soleh membaca doa sekuat-kuatnya, tapi suara dari tubuh Bu Marsih lebih keras. Teriakan, tawa, dan raungan mengerikan bercampur jadi satu. Sampai akhirnya, semuanya berhenti. Tubuh Bu Marsih terkulai, diam, mati. Suasana jadi hening. Semua orang masih kaget, nggak ngangka semuanya bisa secepat itu. Tapi yang bikin merinding bukan cuma kematian Bu Marsih, melainkan fakta bahwa saat tubuhnya dibaringkan, di lantai tempat dia jatuh, terbentuk simbol aneh dari darah. Simbol yang nggak ada yang tahu artinya, tapi seperti menandakan sesuatu belum selesai. Dan benar saja, sejam setelah Bu Marsih meninggal, Rama yang udah koma hampir 2 minggu, tiba-tiba bangun. Matanya melek, nafasnya normal, dan dia langsung duduk seolah nggak pernah sakit. Tapi di malam itu juga, anak dari keluarga lain tiba-tiba hilang dari kamarnya. Jendela terbuka, dan di lantai cuma ada bekas jejak kaki kotor, dan satu helai rambut panjang warna putih mengkilap. Tumbal udah diambil. Tapi sekarang, yang dilepas itu belum mau pergi. Setelah malam kematian Bu Marsih, warga kampung sempat mengira semuanya sudah berakhir. Rama sembuh total, udah bisa jalan, ngobrol, dan makan seperti biasa. Keluarganya bersyukur, dan warga mulai lega. Tapi rasa lega itu cuma bertahan 2 hari. Karena malam ketiga setelah kejadian, satu anak kecil bernama Bintang, umur 7 tahun, ditemukan hilang dari kamarnya. Ibunya Bintang, Bu Mila, histeris tengah malam. Katanya waktu bangun buat ke kamar mandi, dia lihat jendela kamar anaknya kebuka lebar. Tirainya sobek kayak dicakar sesuatu. Di bawah kasur cuma ada jejak kaki kecil yang kotor, dan satu helai rambut putih panjang melilit di gagang jendela. Polisi datang. Warga bantu cari, tapi sampai subuh, Bintang nggak ditemukan. Anehnya, anjing pelacak yang dibawa buat bantu pencarian malah menggonggong ke arah rumah kosong bekas rumah Bu Marsih. Tapi waktu dicek ke dalam, rumah itu gelap, kosong, dan dingin. Nggak ada siapa-siapa, cuma suara gemerisik di loteng dan bau amis yang bikin mual. Sejak itu, warga tahu, ini belum selesai. Kematian Bu Marsih ternyata bukan akhir dari semuanya. Justru itu baru pintu pembuka. Ustaz Soleh bilang, makhluk yang datang dari santet itu bukan makhluk biasa. Itu bukan jin, bukan setan, tapi entitas dari tempat yang lebih gelap. Entitas yang muncul karena kemarahan dan dendam dalam hati Bu Marsih yang terlalu dalam. Entitas itu nggak terikat target. Dia bebas. Dan yang dia incar adalah energi negatif, dengki, iri, amarah, dan rasa bersalah. Dan di kampung itu, sayangnya, perasaan-perasaan itu masih banyak. Beberapa hari kemudian, satu persatu warga mulai ngalamin kejadian horor. Bu Tatik tiba-tiba kerasukan saat masak. Dia jerit-jerit sambil bilang, "Kalian semua munafik, kalian semua busuk. Aku akan ambil kalian satu-satu." Lalu dia pingsan dan gak bisa bangun sampai 3 hari. Pak Gimin yang dulu sering nyinyirin tetangga, tiba-tiba tubuhnya kaku seperti batu saat sedang buang sampah. Matanya terbuka lebar, bola matanya menghadap ke atas, dan dia bisik-bisik terus seharian. Dia di atas pohon, dia lihat kita, dia nunggu kita. Yang paling bikin warga makin takut adalah ketika pohon beringin di ujung kampung, tempat Bu Marsih dan Pak Gimbal dulu melakukan ritual, tiba-tiba mekar dengan bunga merah darah. Padahal sebelumnya pohon itu kering dan hampir tumbang. Sekarang malah terlihat segar tapi menyeramkan, dan tiap malam, suara bisikan terdengar dari arah sana. Ada yang bilang dengar suara anak kecil nangis, ada yang dengar suara perempuan tertawa pelan, kadang ada suara seperti kuku menggaruk tanah. Warga mulai ketakutan keluar malam.
Musola mulai rame tiap malam karena orang-orang makin sering minta diruqyah. Tapi entah kenapa, makin banyak doa dibacakan, makin kuat juga gangguannya. Seolah-olah makhluk itu nggak takut, justru makin senang karena makin banyak orang yang takut. Dan rasa takut itu bikin dia makin kuat. Kampung itu sekarang seperti diliputi bayangan gelap yang nggak kelihatan tapi bisa dirasa. Orang-orang saling curiga, saling menyalahkan, dan makin banyak yang mulai berani ngomong, "Dulu aku juga sempat kesel sama si ini, dulu aku pernah dendam sama tetanggaku." Dan semua cerita itu cuma bikin suasana tambah panas. Ustaz Soleh sadar, mereka harus bertindak cepat. Makhluk itu haus, dan dia udah kenyang dengan satu tumbal. Sekarang dia mau lebih, dia mau tinggal. Dia mau menetap, dan satu-satunya cara buat ngusir dia adalah dengan mengorbankan sesuatu yang jauh lebih besar. Tapi apa dan siapa? Jawabannya belum mereka tahu. Tapi malam berikutnya, pohon beringin itu menangis. Malam itu kampung benar-benar sunyi. Langit gelap gulita, bulan tertutup awan pekat, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin gak berhembus, tapi daun-daun berjatuhan dari pohon beringin tua di ujung kampung, seolah ada yang mengguncangnya dari dalam. Beberapa warga yang kebetulan melintas mengaku dengar suara tangisan dari arah pohon itu. Tangisan pelan, kayak suara perempuan, kadang diselingi tawa yang terdengar jauh tapi bikin bulu kuduk berdiri. Ustaz Soleh dan beberapa tokoh kampung kumpul di musola malam itu. Mereka diskusi, berdebat, dan akhirnya sepakat. Kalau gangguan ini mau dihentikan, maka ritual pemutus harus dilakukan di tempat awalnya semua ini dimulai, di bawah pohon beringin, tempat ritual santet Bu Marsih dulu dilakukan. Tapi bukan sembarang ritual. Kali ini dibutuhkan sesuatu yang setara dengan niat awal pemanggilannya, pengorbanan. Warga bingung, pengorbanan apaan? Pak Ustaz, masa kita harus tumbal juga? Ustaz Soleh cuma menatap mereka dengan tatapan berat. Bukan nyawa, tapi kejujuran. Semua orang yang pernah menyimpan dendam, rasa iri, kebencian, niat buruk, harus mengaku malam ini. Harus dikeluarkan, harus dimuntahkan dari hati kita. Karena selama itu masih disimpan, dia akan tetap tinggal. Dia hidup dari rasa itu. Malam itu semua warga dikumpulkan di lapangan dekat pohon beringin. Suasana tegang, satu persatu diminta bicara. Ngakuin dosa, iri hati, fitnah, omongan jahat, niat buruk yang pernah mereka simpan. Ada yang malu-malu, ada yang nangis. Bahkan ada yang berlutut sambil minta maaf ke sesama tetangga. Semakin banyak yang jujur, angin mulai berhembus kencang. Pohon beringin bergoyang makin keras, dan suara dari dalamnya terdengar makin keras. Tawa, tangisan, bisikan, jeritan, semua bercampur jadi satu. Daun-daunnya berjatuhan seperti hujan, dan dari akar pohon muncul asap hitam yang mengambang di udara. Tiba-tiba asap itu berkumpul, membentuk sosok yang selama ini menghantui mereka, perempuan tua, rambut panjang, wajah rusak, mata bolong, tubuh kurus kering. Tapi kali ini dia nggak mendekat. Dia berdiri diam, menatap semua warga dari kejauhan. Lalu perlahan dia berkata, "Sudah cukup, kalian sudah mengaku. Tapi dia yang pertama memanggilku belum membayar penuh." Dan dari tengah-tengah warga, tiba-tiba tubuh Pak Gimbal, dukun tua yang selama ini menghilang, muncul dari semak-semak. Tubuhnya kurus kering, rambutnya gimbal tapi makin kusut, matanya kosong, dan langkahnya pelan. Tanpa banyak bicara, dia maju sendiri ke arah pohon beringin. "Aku yang buka gerbang itu," katanya lirih. "Ambil aku, dan kembalilah." Sosok perempuan tua itu tersenyum ngeri. Dia mendekat, lalu menyatu ke dalam tubuh Pak Gimbal. Tubuh si dukun langsung ambruk, dan tanah di bawahnya pecah, menyerap tubuhnya perlahan, seperti ditelan bumi.
Dan setelah itu, semua jadi sunyi. Nggak ada lagi suara, angin berhenti, udara hangat kembali, lampu-lampu rumah menyala normal. Dan dari rumah Bumila, terdengar suara pintu kamar terbuka. Bintang, anak kecil yang hilang, tiba-tiba muncul di ambang pintu, bingung, seperti baru bangun tidur. Aku mimpi, Ma, ada nenek ngajak main di hutan. Tapi sekarang dia udah nggak ada. Seluruh kampung bersyukur, tapi semua orang tahu, itu bukan akhir dari segalanya. Beberapa warga masih merasa rumahnya dingin saat malam. Kadang ada suara ketukan pelan di jendela. Dan kadang, rambut panjang putih masih ditemukan melilit di pagar, atau tersangkut di jemuran. Karena meski makhluk itu udah tertelan, dia nggak benar-benar mati, dia cuma tidur, menunggu, dan dia akan bangun lagi kalau manusia kembali menyimpan dendam di hati mereka. Cerita tentang kampung yang dihantui akibat santet salah sasaran ini jadi pelajaran buat semua orang. Kadang niat buruk yang kecil, kayak rasa iri, dendam, atau benci, kalau dipelihara dalam hati, bisa jadi api yang membakar banyak hal. Bahkan bisa memanggil sesuatu yang gak bisa dikendalikan. Bu Marsih mungkin cuma pengen ngasih pelajaran, tapi ternyata yang datang bukan sekadar santet, melainkan kekuatan yang haus dan buas, yang gak peduli siapa korbannya. Makhluk itu memang udah pergi, tapi bukan berarti dia hilang selamanya. Karena selama masih ada manusia yang menyimpan niat jahat, iri sama tetangga, dendam sama orang lain, dia akan selalu punya jalan buat kembali. Dia nggak butuh pintu, cukup lubang kecil di hati yang gelap, dia bisa masuk dan menetap. Buat kita semua, mungkin ini saatnya buat jujur sama diri sendiri. Apakah kita juga pernah menyimpan rasa dendam? Pernah berdoa diam-diam supaya orang lain celaka? Pernah berharap yang buruk buat sesama? Hati-hati. Kadang makhluk seperti itu nggak perlu dipanggil lewat dukun. Cukup dengan kebencianmu sendiri, dia bisa datang. Dan kalau dia udah datang, dia nggak akan pergi dengan tangan kosong.